Kami mulai dengan kabar ini. I24 News telah mengetahui bahwa Israel dan Amerika Serikat telah menyepakati langkah-langkah kunci untuk memajukan peta jalan Gaza. Setelah pertemuan lebih dari 3 jam hari ini antara Perdana Menteri Netanyahu, Jared Kushner, dan anggota senior Dewan Perdamaian seperti yang disebut di Yerusalem. Sekarang, orang kepercayaan utama Presiden Trump, Kushner, bertemu dengan kepala Hamas Al-Haya di Mesir pada hari Minggu dan kemudian datang ke Israel hari ini untuk pertemuan dengan pejabat tingkat atas. Hamas mengatakan mereka hanya akan mulai melucuti senjata seperti yang disyaratkan oleh Amerika Serikat dan rencana yang didukung secara internasional jika Perdana Menteri Netanyahu secara terbuka berkomitmen agar Israel juga mematuhi persyaratan tersebut yang terutama-tama melibatkan kesiapan Israel untuk mundur lebih jauh dan pada akhirnya mengizinkan rekonstruksi. Tentu saja semua itu akan terjadi setelah Hamas benar-benar dilucuti kekuatannya. Sekarang kita bersama dengan pakar Timur Tengah Dalia Ziadah dan kami ingin langsung membahas hal ini dengan Anda melihat dari sisi kami di Israel yang menjadi fokus hari ini. Tekanan terhadap Netanyahu mungkin. Secara umum, dia dianggap tidak mau mengambil tindakan signifikan apapun setidaknya terkait Gaza sampai setelah pemilu dan pembentukan pemerintahan berikutnya. Anda tahu, hari ini tampaknya ada kemajuan. Semua ini berasal dari saluran resmi, tetapi ini telah dianggap sebagai salah satu hambatan utama di pihak Israel. Ya, pertama-tama terima kasih David sudah mengundang saya. Selalu senang bisa bersama Anda. Masalahnya di sini adalah sebenarnya semua orang melihat pertemuan ini sebagai kemungkinan terobosan. Maksud saya, khususnya pertemuan antara Kushner dan Hamas kemarin sebagai terobosan di mana akhirnya kita bisa menemukan saluran untuk membangun kepercayaan antara pihak Israel dan Hamas. Dan itu memang diperlukan agar negosiasi apapun bisa berhasil untuk mengakhiri konflik ini. Namun, masalahnya di sini adalah Anda tidak bisa mempercayai Hamas. Hamas adalah organisasi teroris. Ini bukan pihak yang bisa diajak membangun kepercayaan. Dan sayangnya, semua pihak sangat berusaha keras untuk menyenangkan Hamas, bahkan dengan mengorbankan Israel yang sangat berbahaya. Ya, Israel menghadapi tekanan internal, maksud saya pemerintah Israel, karena pemilu yang akan datang. Tapi mereka juga menghadapi tekanan eksternal yang sangat besar dari sekutu terdekat Israel, yaitu Amerika Serikat, untuk duduk bersama Hamas, mendengarkan dan benar-benar bertindak. Penarikan bertahap dari Gaza sebelum Hamas melucuti senjata yang merupakan syarat mutlak sangat penting untuk memastikan keamanan Israel. Mari kita bicarakan aspek itu sebentar. Maksud saya, ini jelas merupakan poin krusial yang terus dipegang Israel di sini. Dan Anda tahu, Al-Haya, saya mengerti, mengatakan kepada Kushner bahwa Hamas tetap berkomitmen pada rencana perlucutan senjata ini. Tetapi mereka hanya akan melaksanakannya jika Israel memenuhi bagiannya dalam kesepakatan yang baru saja kita bahas di sini. Karena mereka ingin melihat Israel berkomitmen untuk mundur. Lihat, sekarang Netanyahu pada dasarnya telah setuju dengan itu. Tetapi di saat yang sama menegaskan bahwa dia tidak akan melakukan penarikan apapun sampai Hamas benar-benar dilucuti senjatanya. Mari kita bicara tentang masalah mengambil senjata dari para pemuda Gaza sebentar saja sekarang. Saya mengerti bahwa sebagian dari yang muncul hari ini adalah bahwa akan ada Amerika Serikat. Pasukan Amerika Serikat yang benar-benar akan ditempatkan di Gaza dengan cara tertentu. Kami belum yakin bagaimana hal ini akan diterapkan di bawah pengawasan Jenderal Jasper. Tapi menurut saya ini adalah hal yang sulit, sangat sulit untuk meyakinkan misalnya seorang pemuda Gaza yang memiliki AK-47 yang mungkin telah melihat 3 komandan utamanya terbunuh selama perang ini. Itu adalah barang yang sangat berharga bagi seorang pemuda di Gaza saat ini. Saya rasa sangat sulit untuk membujuknya agar mau menyerahkan senjata itu. Menurut Anda, jalan paling realistis untuk mencapai itu seperti apa? Ada yang membicarakan pemerintahan teknokrat Palestina. Sekarang mereka membicarakan pasukan Amerika. Apakah semua itu terdengar realistis bagi Anda? Ini pertanyaan yang sangat bagus, David, dan sebenarnya saya rasa Anda sudah mengetahui di mana letak masalahnya. Semua pembicaraan yang terjadi dengan Hamas saat ini hanya terjadi dengan para pemimpinnya, Al-Haya dan yang lainnya yang berbasis di luar Gaza. Sementara para pemimpin di dalam Gaza, para pemimpin Hamas di dalam Gaza adalah mereka yang benar-benar bisa mengambil keputusan apakah akan melucuti senjata atau tidak. Dan kita bisa melihat ini dengan sangat jelas dalam perbedaan antara apa yang dijanjikan Al-Haya dan yang lainnya, para pemimpin Hamas, dalam pertemuan internal. Hal-hal seperti misalnya dalam pertemuan mereka dengan Kushner, mereka dengan jelas berjanji tentu saja kami akan melucuti senjata. Namun beberapa jam setelah itu ketika mereka mengeluarkan siaran pers atau pernyataan pers tentang apa yang terjadi dalam pertemuan tersebut, mereka sama sekali tidak menyebutkan apapun tentang pelucutan senjata. Dan sebenarnya
Beberapa propagandis Hamas muncul, termasuk Al Jazeera dan lainnya. Mereka mengatakan tentu saja ini adalah pengakuan terhadap Hamas sebagai aktor politik. Sekarang Amerika Serikat akhirnya menyetujui syarat-syarat dari Hamas dan akan mendengarkannya. Jadi sekali lagi mereka menggambarkannya sebagai kemenangan bagi Hamas, sebagai tambahan kekuatan bagi Hamas di dalam Gaza, bukan sebagai tekanan dari Amerika yang sebenarnya diberikan kepada mereka. Trump sendiri mengirimkan menantu laki-lakinya untuk melakukan itu agar mereka mau melucuti senjata. Dan saya percaya mereka akan terus memainkan permainan ini, entah dengan menunggu pemerintah Israel saat ini sampai habis masa jabatannya dengan harapan pemilu mendatang akan mengubahnya, atau menunggu pemerintahan Trump sendiri berakhir. Sayangnya kedua opsi itu saat ini terbuka bagi mereka. Sepertinya begitu. Ada aspek lain yang ingin saya dengar pendapat Anda di sini, yang muncul bagi saya dalam proses Kushner datang ke sini dan semua urusan yang sedang berlangsung saat ini. Saya rasa otoritas Palestina belum pernah diberi kesempatan bertemu dengan pejabat senior pemerintahan Trump. Mereka jauh lebih sedikit memperhatikan, Anda tahu, Amerika Serikat dan pihak lain terhadap perkembangan di tepi barat. Atau bisa dibilang, otoritas Palestina hanya punya wewenang nominal jika ada di sebagian besar wilayah tepi barat, bahkan tidak ada sama sekali di Gaza. Apakah ada masa depan yang layak Anda tahu bagi otoritas Palestina di sana atau seharusnya ada? Dan jika tidak, siapa lagi? Apakah kita sebenarnya sedang melihat sesuatu yang lain sedang dikembangkan oleh Dewan Perdamaian? Tentu saja, jika kita membandingkan antara otoritas Palestina dan Hamas, orang bisa mengira bahwa otoritas Palestina lebih fleksibel, lebih bersedia berbicara tentang perdamaian dengan Israel, dan lebih, saya katakan, berorientasi politik daripada teroris seperti Hamas. Namun, sayangnya itu sangat korup. Sebagian besar pemimpin di sana hanya peduli pada kepentingan pribadi mereka sendiri, bukan pada kepentingan rakyat Palestina. Hal ini membuat mereka bukan perwakilan yang kredibel, bukan perwakilan rakyat Palestina yang kredibel. Namun, ada sedikit secercah harapan di sini. Mahmud Abbas telah berjanji bahwa pada akhir tahun ini, di bulan November, dan saya rasa sekali lagi pada bulan Januari tahun depan, akan ada 2 putaran pemilihan legislatif dan juga pemilihan tingkat kota. Jadi semoga ini bisa membawa wajah-wajah baru ke dalam kepemimpinan Palestina yang bersedia beradaptasi dengan realitas baru di Timur Tengah saat ini. Dalia Ziada, senang sekali bisa berbicara dengan Anda. Terima kasih telah bergabung bersama kami di program ini. Terima kasih. Mari kita lanjutkan diskusi ini di studio bersama Letnan Kolonel Cadangan IDF Yonatan Konrikos yang bersama kami, mantan juru bicara internasional IDF dan saat ini menjadi peneliti senior di Foundation for Defense of Democracies. Yonatan tentunya selalu memberikan wawasan yang berharga saat Anda bersama kami untuk melanjutkan diskusi ini. Sebagai referensi untuk para pemirsa kita, terutama agar memahami, pertemuan hari Minggu dengan Al-Khaya antara Kushner dan Al-Khaya, saya rasa, itu adalah pertemuan pertama antara pejabat tinggi Amerika Serikat dan pejabat Hamas sejak Oktober 2025. Dan kita semua harus ingat bahwa saat itulah kesepakatan gencatan senjata, pembebasan sandera dan pertukaran tahanan diselesaikan. Jadi, memang ada hasil nyata dari pertemuan itu. Lihat, kita punya Tony Blair yang terlibat dalam hal ini. Jared Kushner khususnya. Mereka adalah sahabat dekat Israel. Apakah itu sudah cukup menjadi alasan untuk percaya pada hal ini? Atau terlibat lebih jauh dalam apapun yang mereka dorong? Apakah itu cara yang harus diambil oleh Perdana Menteri pada titik ini? Ya, jelas. Para negosiatorlah yang memutuskan dengan siapa mereka bernegosiasi. Tapi saya telah melihat cukup banyak orang di Israel yang heran mengapa para negosiator harus bertemu dengan Hamas. Hamas tidak seharusnya punya suara dalam menentukan masa depan Gaza. Mereka seharusnya melucuti senjata. Mereka seharusnya menyerahkan kendali atas jalur Gaza. Dan pemerintahan teknokrat Palestina seharusnya mengambil alih dengan dukungan pasukan perdamaian internasional. Mengapa ada yang perlu berbicara dengan Hamas? Jika memang begitu, mungkin satu-satunya alasan adalah apakah Hamas benar-benar bersedia melucuti senjata. Sekarang, saya sudah mengatakan ini selama berbulan-bulan dan lebih dari itu. Tidak ada jihadis sejati yang akan pernah melucuti senjatanya. Hampir mustahil untuk membayangkannya, Ya, benar. berdasarkan kenyataan. Mustahil untuk dibayangkan. Dan saya pikir ada 2 alasan utama mengapa saya kesulitan melihat kenyataan itu. Pertama, itu bertentangan dengan DNA dan keyakinan mereka. Dan kedua, bahwa mereka akan membuat diri mereka rentan. Yang dimaksud di sini adalah Hamas. Dan bahayanya bukan datang dari Israel. Tetapi Darit, warga secara lebih Palestina konkret, yang telah pemuda mereka itu, di zalimi. pojok yang punya keluarga, yang tahu bahwa pembalasan akan datang padanya. Ya, dia tidak akan menyerahkan senapan itu. Tidak, maksud saya siapapun yang merupakan teroris yang ingin menyelamatkan diri, jelas tidak punya insentif. Jadi, hal ini sekali lagi membuat Anda bertanya-tanya apa yang bisa dihasilkan dari pertemuan dengan pejabat senior Hamas.
Pada titik ini, apa pendapat Anda tentang kebuntuan ini? Mari kita katakan seperti itu. Anda tahu, banyak orang mengatakan bahwa Perdana Menteri Netanyahu yang tidak mau menunjukkan sedikit pun kemajuan di front Gaza, bahkan tidak ingin hal itu menjadi isu dalam kampanye pemilu ini. Anda tahu, pihak lain jelas menunjuk pada sikap keras kepala Hamas. Menurut Anda, di mana letak kenyataannya dalam semua ini? Baiklah, mari kita mulai dengan kenyataan bahwa Israel, pemerintah ini, menurut saya, telah menetapkan tujuan yang jelas dan benar untuk melumpuhkan Hamas dan mengakhiri kendali politik mereka atas Gaza, serta membawa kembali para sandera. Sayangnya, kita baru bisa mencapai 1 dari 3 tujuan tersebut. Itulah mengapa kita harus bernegosiasi sejak awal. Jika IDF mampu benar-benar masuk, melumpuhkan Hamas, dan mengalahkan mereka, seperti yang menurut saya seharusnya kita lakukan, maka kita tidak akan berada dalam posisi seperti sekarang, di mana Hamas masih menjadi faktor. Sekarang, kita harus berkompromi. Dan kompromi dalam hal rencana perdamaian Trump, jika diterapkan, menurut saya adalah kompromi yang sangat baik. Tapi masalahnya di sini adalah apakah itu akan diterapkan. Sayangnya, kita melihat bahwa Hamas memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang situasinya. Mereka tidak menjalankan kesepakatan itu. Sayangnya, bersama dengan Qatar, Turki, dan Mesir, mereka berhasil membalikkan keadaan ini secara diplomatis. Penting untuk menyebutkan 3 kekuatan tersebut di pihak mereka. Ya, dan meletakkan tanggung jawab serta tekanan pada Israel untuk menyetujui sesuatu yang kita pernah setujui di masa lalu. Tapi jika mereka mencoba mengubah rangkaian peristiwa, untuk pertama-tama membangun kembali Gaza, lalu baru penarikan pasukan Israel, dan kemudian hanya perlucutan senjata sebagian dari Hamas. Israel tidak akan setuju dengan itu. Jadi ini adalah kebuntuan yang memang berpijak pada realitas, dan kenyataannya adalah kita tidak mampu mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan itu sangat disayangkan, yang menyisakan pekerjaan bagi generasi mendatang. Tentu saja, kekecewaannya